Sejak penyelenggaraan pertandingan perdana pada 22 September 2021, PON 20 Papua 2021 akan segera berakhir. Pesta penutupan PON 20 Papua akan digelar petang ini atau malam, waktu Indonesia Timur. Dan untuk membahas bagaimana siaran langsung dari Stadion Utama Lukas NMB, telah hadir bersama saya, Bung Adi Prinantio, redaktur pelaksana dari Harian Kompas. Bagi Anda yang tidak dapat menyaksikan langsung ke Stadion Utama Lukas NMB, Anda dapat menyaksikan siaran langsung Pesta Penutupan PON 20 Papua di Kompas TV. Bagaimana Bung Adi? Sehat Bung Adi? Alhamdulillah sehat, Mas Yulika. Sehat. Sepanjang penyelenggaraan PON 20 Papua, banyak sekali rekor tercipta. Total terdapat 56 rekor ya Bung ya tercipta. Ya. Ini menandakan apa Bung? Ya, ini satu pencapaian prestasi tersendiri. Artinya begini, ketika PON berlangsung di tengah pandemi kan dengan demikian maka sangat sedikit ya frekuensi ada kejuaraan dan sebagainya. Nah disitulah atlet sebetulnya ingin membuktikan bahwa mereka tetap bisa berprestasi. Meskipun minim kejuaraan, minim uji coba, tapi mereka tetap katakanlah mengoptimalkan latihan. Dan hasil dari latihan selama ini salah satunya adalah pembuktian di PON. Dengan adanya 56 rekor, ada juga rekor Asia ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa rekor nasional dan mayoritas rekor PON. Itu bukti bahwa sebetulnya memang potensi prestasi tetap ada meskipun terhalang pandemi. Itu salah satu kesimpulan yang bisa kita dapat dengan banyaknya rekor tersebut, apalagi beberapa rekor bertahan cukup lama ya. Iya, termasuk rekor dari cabang atletik di mana atlet dari Sumatera Selatan Sri Mayasari berhasil memecahkan rekor nasional yang telah bertahan selama 37 tahun di nomor 400 meter, Bung Adi. Ya, itu satu rekor yang ya betapapun sangat monumental ya, pemecahan rekor yang monumental karena itu tercipta 1984 itu ketika Emma Tahabari tampil lolos kualifikasi di Olimpiade Los Angeles 1984. Satu-satunya sprinter putri. Selain itu yang lolos kualifikasi adalah kuartet pelari 4x100 meter putra, Purnomo dan kawan-kawan. Purnomo sudah meninggal seperti itu. Sehingga memang pencapaian ini sangat monumental menurut saya dan itu bukti betapa seorang Sri Mayasari itu bisa mencapai prestasi fenomenal di PON kali ini. Tentu sangat membanggakan bagi dia ya, karena apalagi ini juga bukan provinsi unggulan di atletik dan kemudian katakanlah namanya juga up and down up and down di level nasional, tapi di panggung terakbar kejuaraan multi cabang nasional, Sri Mayasari bisa membuktikan bahwa dia bisa. Ya, dan ini berhasil memecahkan rekor 37 tahun, rekor nasional dilakukan di masa pandemi. Baik pemirsa, kita akan segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rahmeni untuk melaporkan bagaimana jelang upacara penutupan PON 20 Papua. Halo Vindi. Selamat malam Yulika. Selamat malam. Iya. Yulika, terkait dengan penutupan sendiri, di sini kurang lebih 10 menit lagi acara seremoni penutupan PON ke-20 Papua akan segera berlangsung. Upacara penutupan ini sendiri akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali beserta dengan beberapa kepala daerah yang hadir langsung di Stadion Lukas NMB ini seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian juga Wakil Gubernur dari Aceh, kemudian beberapa pejabat lainnya yang ada di Indonesia sendiri. Untuk antusiasme warga sendiri yang ada di kota maupun Kabupaten Jayapura cukup tinggi untuk menyaksikan langsung acara seremoni penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, di mana sejak siang warga sudah datang untuk menyaksikan langsung acara seremoni yang akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Acara atau antusiasme warga ini tidak kalah serunya dengan acara pembukaan 2 pekan lalu. Ini karena memang masyarakat Papua sangat antusias dengan penyelenggaraan PON yang berlangsung di tanah Papua dalam 2 pekan ini. Yulika. Baik, rekan Vindi Rahmeni, terima kasih atas laporannya langsung dari Jayapura, Papua. Pemirsa telah hadir juga di studio untuk mendampingi saya selama siaran langsung Pesta Penutupan PON 20 Papua 2021. Legenda renang Indonesia, Richard Sambera. Apa kabar Bung Richard?
Baik, terima kasih. Ya, Bung Richard, tadi kita sudah membahas bersama Bung Adi beberapa rekor, 56 rekor terpecahkan selama PON 20 Papua. Di antaranya ada rekor nasional, rekor PON, dan juga rekor Asia. Nah, di cabang renang, Bung, di sini juga terdapat beberapa pemecahan rekor ya, Bung ya. Ini menurut Bung gimana? Ya, untuk olahraga-olahraga terukur memang rekor ini penting untuk dilihat ya. Sampai mana prestasinya itu berkembang, dan kita lihat bahkan bukan hanya 56, KONI sendiri mencatat 60 rekor baru ya. Oh, per 60 hari rekor ini baru ya. ya? 3 rekor dunia ya. Lalu ada datanya ini 19 rekor nasional dan 38 rekor PON ya. Jadi ini satu hal yang memang luar biasa ya. Meskipun rekor dunia itu diciptakan oleh junior, ya, tapi tetap saja itu rekor dunia dan dapat diakui, dan ini harus tetap terus dikembangkan dan bahkan menjadi pemicu ke level yang berikutnya. Dan di sini rekor renang tercipta 28 nomor terpecahkan, Ya. Richard. Ya, ya, ini juga berkat fasilitasnya yang begitu megah ya di Aquatic Center di sana, dan ini mendukung prestasi yang terjadi. Karena memang kolam renangnya itu sudah didesain sedemikian rupa untuk mendukung perenangnya itu berenang lebih cepat, gitu ya. Karena ada teknologi baru yang sudah diterapkan di sana, dan inilah hasilnya banyak sekali rekor-rekor yang tercipta di kolam renang. Ya, seperti kita tahu bahwa sejumlah rekor terpecahkan di cabur atletik, angkat besi, renang, dan juga sayangnya Bung Adi, rekor-rekor ini diciptakan oleh atlet-atlet senior dan juga atlet-atlet pelatnas atau mantan atlet pelatnas. Ini indikasinya apa, Bung Adi? Ya, sebetulnya memang ini salah satu sinyal bahwa ada kemacetan kaderisasi atlet. Karena misalnya kalau kita lihat di atletik masih ada Agus Prayogo, pelari jarak jauh andalan nasional yang meraih 3 medali emas ya di 5.000 meter, 10.000 meter, dan maraton. Dan Agus sendiri ketika diwawancari wartawan menyatakan sebetulnya saya menunggu pelari yang lebih muda yang bisa mengimbangi saya gitu. Karena pembatasan umur, Agus sendiri sudah tidak bisa bertanding di PON 4 tahun berikutnya di Aceh Sumut ya. Jadi itu salah satu tanda. Kemudian di renang, Siman Sudartawa masih meraih emas di 50 meter dan 100 meter gaya spesialisasinya. Nah itu mungkin juga pekerjaan rumah di mana kita berharap keberlangsungan event ya akan membuat muncul makin banyak ya atlet-atlet muda sebagai bukti bahwa regenerasi berlangsung. Ya, kita berharap bahwa ada regenerasi prestasi dari atlet senior ke atlet muda. Ya. Tahan dulu, kita akan memasuki jeda. Setelah ini kita akan kembali pemirsa dalam program khusus Pesta Penutupan PON 20 Papua 2021. Anda kembali di program khusus Pesta Penutupan PON 20 Papua 2021. Kita masih membahas tentang rekor yang tercipta di PON 20 Papua. Mas Adi, bila kita membandingkan dengan rekor yang tercipta di PON 2016 di Jabar, di sana tercipta 154 rekor, sedangkan pada PON kali ini hanya 60 rekor yang tercipta, lebih sedikit. Apa ini indikasinya, Mas Adi? Ya, salah satu faktor yang berpengaruh adalah minimnya kejuaraan selama pandemi, itu sangat berpengaruh ya. Sehingga memang atlet hanya bisa berlatih dan belum bisa menunjukkan bagaimana penampilan dia di dalam sebuah kejuaraan. Sehingga memang pencatatan rekor juga eventnya menjadi sangat jauh berkurang. Itu dan penampilan atlet sangat jauh berkurang sehingga memang mencapai penampilan terbaik atau peak performance-nya atlet itu sulit dicapai. Pelatih sendiri mungkin sulit untuk memastikan. Itu sangat berpengaruh terhadap pencapaian rekor pada PON kali ini sih. Jadi memang pandemi ini berpengaruh dalam pencapaian seorang atlet untuk mencapai peak performance-nya. Iya. Terutama khususnya ketika ia mengikuti PON 20 Papua ya, Bung? Iya, menurut saya begitu. Ya. Bung Richard, berbicara tentang PON, kita lihat juga sama-sama di sini beberapa atlet olimpiade atau olimpian juga mengikuti PON 20 Papua. Apa indikasinya ini, Bung Richard? Ya, memang perlu ketegasan dari pembina olahraga sekarang di lingkup nasional ya. Apa batasannya nanti mengenai keikutsertaan atlet-atlet senior yang tadi Mas Adi bicarakan dengan
Pemirsa, kita sudah sama-sama saksikan kemeriahan penutupan PON 20 Papua 2021 di Stadion Utama Lukas NMB. Berbicara tentang megahnya Stadion Utama Lukas NMB, banyak sekali venue-venue berkelas dunia di Papua selama penyelenggaraan PON 20 Papua 2021. Bung Adi, bagaimana nantinya nasib dari venue-venue dan infrastruktur yang ada di PON Papua ini berhubungan dengan pembinaan atlet-atlet? Ya, ini tentu tugas berat. Karena kita berkaca pada bagaimana infrastruktur PON di Kaltim 2008 dan PON Riau 2012 tidaknya ya, yang meskipun sebetulnya sebagian sudah mulai dikoneksikan dengan kampus-kampus setempat, tapi ternyata juga belum berhasil untuk menggulirkan kejuaraan atau event-event olahraga yang acak ya, yang rutin ya, sehingga banyak venue yang terbengkalai gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi, kita cukup belajar dari yang lampau. Jadi saya pikir ini momen yang penting bagi Papua dengan penyelenggaraan PON yang katakanlah sukses penyelenggaraan dan juga pencapaian prestasi. Itu seharusnya menjadi tonggak ke depan supaya federasi olahraga di Papua, di daerah itu merencanakan dengan matang ya berbagai event, karena memang juga atletnya juga nggak kekeringan talenta gitu di Papua ya, sehingga memang ini jadi tantangan ke depan. Tapi saya pikir sih dengan animo warga yang sedemikian besar, itu semoga venue-venue ini, arena ini juga tidak terbengkalai. Atau begini Bung Richard, seperti yang sudah dilakukan oleh PB Pasi untuk membuat semacam pelatnas untuk atletik untuk kawasan wilayah Indonesia Timur dipusatkan di Mimika Sport Complex. Menurut Anda, Bung? Ya, itu salah satu opsinya ya. Tapi yang sudah pasti federasi olahraga ini harus membuat program-program yang memaksimalkan fasilitas yang ada sekarang. Ya, entah itu di stadionnya, di atletik, di akuatik, lalu venue-venue lainnya di Papua itu harus dipakai dan dipakainya sering. Bukan hanya dipakai 1-2 kali, harus dipakai sering dengan level yang tinggi juga. Ya. Nah, ini mungkin juga kita kalau melihat keberhasilan Papua seperti ini, ya kalau misalnya ada SEA Games nanti Vietnam belum siap, kenapa tidak ya Papua menjadi tuan rumah di sana? Iya, berbicara mengenai tuan rumah di PON 21 nanti, Aceh dan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah. Berkaca dari keberhasilan Papua menjadi tuan rumah PON ini, bagaimana menurut Anda? Ya, saya rasa mereka Papua, Aceh dan Sumatera Utara itu secara infrastruktur sudah lebih tersedia ya. Jadi kita ketahui kan di Papua ini mereka harus membangun dari awal berbagai fasilitas yang ada. Nah, nanti di Aceh dan di Sumatera Utara mereka sudah siap. Saya rasa mereka hanya perlu mengupgrade ya, mengupgrade kembali fasilitas sudah ada. Untuk bisa sesuai dengan ketentuan pertandingan internasional. Dan tentunya Bung Andi, dukungan dari pihak swasta untuk menyelenggarakan suksesnya PON nanti. Ya, sepakat ya. Artinya di Papua kan katakanlah kontribusi swasta itu cukup signifikan juga untuk fasilitas dan juga pendanaan sisi lain. Dan saya pikir di Sumut dan Aceh ya juga ya tetap harus melibatkan swasta, karena pembinaan olahraga juga bukan semata tanggung jawab pemerintah ya. Di situ ada juga tangan-tangan swasta dan mereka yang peduli pada dunia olahraga. Sebagian pembina olahraga juga berasal dari kalangan swasta. Mereka gila sepak bola, gila angkat besi dan sebagainya, sehingga mereka dengan fasilitas yang ada yang mereka punyai bisa menciptakan sistem pembinaan juga di daerah tersebut ya. Terima kasih Bung Adi, terima kasih Bung Richard telah mendampingi saya di program khusus penutupan PON 20 Papua 2021. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah program khusus upacara penutupan PON 20 Papua 2021. Jangan lupa untuk menyaksikan Pekan Paralimpiade Nasional masih di Papua 2021. Akhir kata saya Yulika Satriadaya beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.